Halo, jumpa lagi bersama kami di channel Camping Ceria Adonara. Cikidot. Yestakim Bahi akan menceritakan sedikit tentang pengalaman hidupnya. Sejak kapan Camping Ceria itu dibentuk dan tujuan Camping Ceria ini dibentuk. Tapi secara garis besar bahwa Camping Ceria itu dibentuk dari beberapa orang, sekitar 7 orang ya waktu itu. Ada dari Adonara Timur, Adonara Barat, dan Adonara Tengah. Nah, tujuan dari pembentukan satu kelompok Camping Ceria itu untuk mempunyai komitmen untuk pembersihan dan juga menjaga destinasi wisata yang ada di tempat kita, khususnya di Adonara ya. Namun tidak harus dikhususkan secara Adonara, tetapi memang luas. Dimanapun namanya tempat destinasi wisata, namanya wisata alam, itulah menjadi komitmen kita untuk tetap menjaga kebersihannya, menjaga kelestariannya. Nah, maka tujuan dari Camping Ceria ini dibentuk untuk seperti itu. Komitmennya adalah pembersihan dan menjaga kelestarian alam itu sendiri. Nah, awal pembentukan ini itu dari kami kelompok 7 orang ya kurang lebih waktu itu. Karena kami sering mengunjungi tempat-tempat wisata, destinasi wisata yang ada di Adonara ini, akhirnya dari situ kami menyepakati untuk kita membentuk satu kelompok gitu. Karena memang rutinitas kami itu sering camping, sering berkemah di tempat-tempat wisata. Maka dari itu kami sepakati untuk kelompok itu kami namai dengan kelompok Camping Ceria. Nah, tapi itu belum ada Adonaranya itu. Masih Camping Ceria. Nah, setelah berjalan Camping Ceria itu akhirnya dibentuk dan berjalan 1-2 minggu, akhirnya ada salah seorang teman juga yang merasa bahwa agak kurang ini. Jadi kita perlu penambahan, akhirnya menambahkanlah Adonara itu. Dan kenapa di Adonara itu ditambahkan? Karena memang Camping Ceria ini anggotanya dan kelompoknya ada di Adonara seperti itu. Makanya kita tambahkan dengan Camping Ceria Adonara seperti itu. Dan itu nama memang dilabelkan namanya Camping Ceria Adonara. Tetapi komitmen kami itu kami tetap pada prioritas kami tetap pada wisata alam. Semua, bukan hanya di ruang lingkup Adonara saja, tetapi dimanapun kami berada di tempat-tempat wisata di luar Adonara maupun dimanapun yang kami berada itu kami berkomitmen untuk tetap menjaga kelestarian dan kebersihannya. Selalu memberikan edukasi-edukasi yang baik terhadap masyarakat tentang bagaimana menjaga dan merawat wisata alam kita seperti apa. Memang ini sebenarnya ada instansinya, ada lembaga yang menangani hal seperti ini ada. Tapi kami juga ingin berbaur, ingin terlibat juga dalam hal-hal baik seperti itu. Karena kami merasa bahwa kami kan pada dasarnya sangat mencintai alam gitu. Sangat mencintai alam karena alam ini bagaimanapun adalah satu titipan yang harus kita jaga sebenarnya. Kita dari lahir besar kita berpijak pada alam semesta, alam kehidupan ini hanyalah sementara, titipan sementara, dan maka dari itu kita sepatutnya harus menjaganya itu dengan baik. Dan itu semua orang, bukan hanya kami saja. Semua orang punya kewajiban yang sama untuk menjaga dan melestarikan alam yang sudah dititipkan pada kita ini seperti itu. Bagaimana memberikan edukasi-edukasi terhadap masyarakat, khususnya terhadap para pengunjung yang mengunjungi tempat-tempat destinasi wisata kita, itu yang kami prioritaskan. Jadi di saat kami mengunjungi suatu tempat, misalkan di Inaburak ataupun di Watotena, itu kami waktu yang pas untuk kami kunjungi itu biasanya hari Minggu. Di saat kami lebih memilih di saat pengunjungnya ramai. Kenapa? Karena di saat pengunjungnya lagi ramai, disitulah kami mulai mengambil celah, mengisi celah di situ untuk memberikan edukasi sekaligus memberikan himbauan-himbauan baik itu melalui corong
calling lewat calling pengeras suara itu, bisa juga kami langsung melakukan aksi pemungutan sampah langsung, dan mengajak masyarakat, mengajak pengunjung-pengunjung yang sempat mengunjungi tempat wisata itu untuk kita sama-sama memungut sampah. Nah, hal itu kami lakukan agar bisa memberikan atau memperlihatkan kepada masyarakat bahwa siapapun dan apapun status kamu, kalau kita sudah berada pada satu tempat wisata, destinasi wisata yang wisata alam yang bagus seperti itu, kita wajib menjaga kebersihan. Kita tetap wajib menjaga kemurnian dari tempat itu. Jangan kita datang untuk mengotorinya. Karena pengunjung itu bukan hanya kita-kita saja, tapi semua orang datang mengunjungi tempat itu. Maka dari itu kalau tempat itu kotor atau berantakan kan orang lain juga merasa tidak nyaman seperti itu. Makanya kita wajib untuk menjaga kebersihannya agar tempat itu tetap menjadi kebanggaan, tempat keistimewaan kita untuk melakukan rekreasi bersama keluarga. Tidak terganggu oleh kotoran atau tidak terganggu dengan hal-hal yang membuat suatu tempat itu menjadi berantakan seperti itu. Dan itu sebenarnya hal semacam itu, tindakan seperti itu tidak harus kita dalam memasuki suatu organisasi atau kelompok dulu, tidak seperti itu. Siapapun bisa melakukan itu. Siapapun bisa. Baik itu dia sendiri maupun dengan kelompok. Pokoknya setiap insan manusia bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Karena ini menyangkut kebaikan dan dampaknya kebermanfaatan untuk banyak orang. Siapapun bisa melakukan itu. Tanpa harus membentuk suatu kelompok, tanpa harus masuk dalam sebuah organisasi, itu bisa saja kita lakukan. Tidak harus kita bisa mempunyai suatu organisasi besar dulu. Tidak perlu seperti itu. Ngopi dulu Pak, jangan terlalu serius, ngopi dulu. Kita ngopal sambil ngopi. Jadi ngopi dulu. Kopinya enak. Seharusnya kopi ini kalau bisa kan ada di Adonara itu ada pabrik kopi ya. Kopi asli Adonara kan ada. Iya, kopi hitam itu. Iya. Kopinya asli. Itu lebih mantap lagi dan lebih sehat dibanding kita konsumsi kopi-kopi yang kopi seperti instan. ini. Ya. Ya, tadi aktivitas Anda sangat luar biasa. Kita salut. Kita sangat bangga dengan aktivitas-aktivitasnya bersama teman-teman. Walaupun itu hal kecil, tapi itu sangat menguntungkan kita semua. Itu membuat kita semua menjadi nyaman, menjadi berkunjung ke situ menjadi lebih tenang, lebih nyaman karena tidak ada sampah. Itu kepedulian yang sangat luar biasa. Dan kita sebagai pengunjung datang berwisata di situ, kita harus tahu. Di situ kan pasti ada tempat-tempat sampah, ada pasti dipasang di setiap sudut, itu pasti ada. Jadi jangan buang sampah sembarangan, jangan serak sampah di sana sini, karena itu satu tempat wisata yang sangat luar biasa. Itu destinasi wisata yang ada di Adonara. Jadi itu sudah sangat terkenal gitu. Semua orang tahu, oh ini tempat wisata ini sudah sangat mempunyai nama kayak gitu. Jadi sebenarnya kita harus jaga. Saya salut dengan aktivitas Anda bersama teman-teman. Semoga kedepannya lagi lebih aktif lagi. Bila perlu setiap minggu kunjung di mana tempat wisata yang ramai ada pengunjungnya. Ayo teman-teman, kita ke tempat wisata ini, kita lakukan pembersihan satu kali dulu, atau ngajak teman ke tempat wisata yang lain atau kemana. Pokoknya kalau bisa disarankan setiap minggu. Oke, coba diceritakan sedikit tentang
aktivitas atau pengalaman yang menarik? Aktivitas saya itu, aktivitas keseharian saya itu ya cuma dua. Ya. Yang pertama kerja di kantor desa, dan yang kedua selain kerja ya aktivitasnya itu outdoor. Kalau bukan jam kantor, jam kerja, berarti saya aktivitasnya di luar ruangan, outdoor. Jadi sering kunjungan ke tempat-tempat wisata yang ada di Adonara, terus kadang juga sering refreshing, sering cek-cek di gunung gitu. Karena di gunung itu kan banyak pemburu, banyak orang, warga-warga lokal yang di sekitaran lereng itu kan sering juga berburu ke atas. Jadi kadang sering juga membawa bekal, tentunya bekal seperti botol air minum, terus bungkusan-bungkusan rokok atau apalah plastik-plastik buat ngisi-ngisi barang-barang itu kan sering ya, itu pasti dibawa. Nah itu kadang-kadang selain jam kantor ya saya kadang-kadang juga jalan-jalan ke gunung, khususnya Gunung Boleng kita ya, sering kadang-kadang jalan ke sana untuk bisa sekali-sekali melihat jalurnya, terus sekalian juga membersihkan jalur dan membersihkan puncaknya. Kalaupun ada plastik-plastik, sampah-sampah yang ada di atas kan bisa diangkut gitu. Ya itu aktivitas saya seperti itu saja saya. Dan ya mungkin seperti itulah Ibu ya. Tapi itu Rutinitas saya seperti itu. kebanggaan ya, senang mendengar ceritanya yang sangat luar biasa. Mana saya sayangkan di sini, yang kita sayangkan di sini bahwa tidak dilarang sih sebenarnya, tidak dilarang untuk mau mengambil kayu atau melakukan perburuan dengan cara mengelabui buruannya dengan api, membakar jalur atau menghambat jalur buruan, itu kan memang juga tidak dilarang. Namun caranya itu yang kadang-kadang karena tidak diperhatikan secara baik, dan diurus secara baik, maka hal itu bisa berdampak besar loh. Sangat berdampak besar sekali. Dan seperti beberapa minggu kemarin itu kan terjadi kebakaran yang sangat besar di lereng utara Gunung Boleng ini, dengan di bagian lereng belakang selatannya itu saya melihat itu kebakarannya yang sangat besar. Dan waktu setelah kebakaran itu kami kan coba naik ke atas juga, ternyata lahan yang dibakar itu lumayan luas, itu sangat disayangkan. Dan itu kan sumber apinya itu kan kita tidak ketahui secara detail itu. Kita kan tidak ketahui secara detail, jadi ya kita sangat sayangkan saja. Kita juga tidak menuduh di sini siapa-siapa, namun kan menurut informasi itu yang saya dapat itu bahwa kadang orang berburu itu mereka selalu menghambat jalur buruannya itu dengan api. Jadi di saat jalur buruannya lewat itu, disitulah mereka selalu menghambat jalurnya itu dengan api. Nah kalau misalkan di jalur itu dibakar, dikelilingi dengan api, kan hewan buruannya tidak mungkin lewat di situ. Jadi dia berbelok arah, nah mereka itu sudah cegat dia di arah yang berlawanan gitu. Jadi kemungkinan besar, ini masih kemungkinan ya, masih menduga saja bahwa mungkin saja itu akibat dari tindakan-tindakan perburuan itu. Artinya bahwa mungkin setelah melakukan perburuan itu, apinya mungkin tidak dipadamkan secara baik, tidak dipadamkan secara maksimal, jadi masih ada sedikit-sedikit sisa-sisa api yang masih merambat gitu loh. Dan karena pada beberapa minggu kemarin itu kan musimnya lagi musim panas sekali, dan anginnya juga agak kencang kan di atas gunung, jadi itu api cepat sekali merambat itu. Dan juga yang kita sayangkan itu pohon, atau ya pohon-pohon yang ada di gunung itu sudah mulai ditebang secara sembarangan itu. Dan tidak ada yang melarang juga sebenarnya. Namun kita perlu menyadari bahwa
sebaiknya kita tebang itu harus dengan sistem tebang pilih atau enggak tebang tanam seperti itu. Habis ditebang kita tanam kembali yang baru gitu. Kalau memang tidak bisa ya kita terapkan aja sistem tebang pilih gitu. Artinya kita menebang yang lihat-lihat dulu pohon mana yang perlu kita tebang dan mana yang tidak boleh kita tebang seperti itu. Itu yang harus menjadi kesadaran masyarakat, harus menjadi kepedulian masyarakat untuk kita sama-sama menjaga hutan dan sama-sama menjaga kelestarian gunung kita itu tetap terjaga dengan baik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Di saat kita kan tidak tahu musim sekarang ini juga kadang sulit sekali untuk diprediksi. Intensitas hujannya seperti apa juga kita jadi sekarang ini sudah sulit untuk memprediksikan itu. Maka dari itu kita perlu banyak sekali menjaga alam itu tetap baik agar hal-hal yang seperti bencana atau banjir seperti itu tuh jangan sampai bisa berdampak pada kita. Itu saja. Kita hanya berupaya untuk yang terbaiknya lah itu saja. Bukan berarti kita mencegah suatu bencana, tidak. Bencana itu ya memang tentu kita yakini bahwa mungkin itu musibah dari Tuhan. Tetapi di sisi lain kita sebagai manusia juga tentu kita harus benar-benar memperhatikan kondisi alam di sekitar kita untuk bagaimana kita bisa mengurangi dampak bencana itu. Nah, itulah. Jadi ya sangat disayangkan seperti itu. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa jangan terjadi hal yang seperti ini lagi lah. Kebakaran secara liar, terus penebangan hutan secara sembarangan itu yang kita sangat sayangkan sebenarnya. Iya, selain itu tidak ada lagi ya aktivitas-aktivitas lain gitu, tidak ada ya? Ada sih, ada salah satu Kayak lagi yang keagamaan atau apa gitu? iya ada Keagamaan, religi. di kampung khususnya di Witihama itu kan ada terbentuk suatu kelompok ikatan remaja masjid Witihama. Nah disitulah saya juga masuk di situ dan ya sering aktif juga di situ, selalu punya kegiatan kajian sering juga dilakukan. Terus Ikramawi itu salah satu kelompok organisasi merangkul semua remaja Islam yang ada di Kecamatan Witihama. Nah dalam program Ikramawi itu ya memang program utamanya adalah tentang keislaman, tentang keagamaan. Namun di sisi lain Ikramawi juga terlibat juga dengan aksi-aksi sosial kemasyarakatan seperti halnya bakti sosial, clean up, pembersihan tempat-tempat ibadah, terus pokoknya aksi-aksi hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, yang berbau sosial itu juga masuk dalam program Ikramawi itu sendiri seperti itu. Jadi mungkin ya hanya seperti itu saja aktivitasnya. Karena kita kan memang bukan orang penting ya. Bukan orang jenius, jadi kita jam terbang kita tinggi, tidak. Ya kita hanya bermain di lingkup kita yang masih standar lah, masih seadanya seperti itu. Itu saja. Kita tidak punya koneksi yang luar biasa, kita tidak punya koneksi yang luas sehingga mungkin kita masuk dalam dunia-dunia yang lebih Luas. Lebih canggih lagi itu tidak. Tapi itu sangat luar biasa loh. Sangat luar biasa di masih di ruang lingkup yang masih sebatas itu, tapi sudah pemikirannya sudah luas untuk membantu banyak orang, melakukan aktivitas-aktivitas yang itu berguna untuk banyak orang. Itu sangat luar biasa. Salut dan sangat itu dikembangkan terus. Itu semoga ke depan lebih giat lagi, lebih tambah maju lagi. Artinya begini bahwa kita bicara di sini bukan berarti kita yang lebih hebat, itu tidak. Itu yang perlu saya klarifikasi, saya terangkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini bukan berarti itu kita yang terbaik, tidak.
Tidak. Kita semua bisa melakukan itu, bukan hanya kami, bukan hanya Camping Ceria, bukan hanya Ikramam. Sebenarnya kita semua bisa melakukan itu. Malahan banyak loh orang yang lebih hebat lagi, lebih mampu lagi, punya kemampuan lebih lebih bagus lagi untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Aksi sosial lebih banyak lagi, banyak. Dan itu bukan hanya kami. Dan kami melakukan ini bukan berarti karena kami itu lebih peduli, tidak. Bukan berarti kami itu lebih hebat dari siapapun, tidak. Itu tidak. Terus terang saya katakan di sini. Kami hanya melakukan sesuai yang kemampuan kami saja. Dan sebenarnya kita semua bisa melakukan itu. Dan pada kesempatan ini juga sebenarnya saya mengajak, marilah kita sama-sama bergandengan tangan. Kita sama-sama bergandengan tangan, sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang semampu kita. Yang kita bisa lakukan itu saja. Karena lebih banyak kita bergandengan tangan, kekuatan kita semakin banyak, semakin kuat. Seperti contohnya sapu lidi ya. Kalau diikatkan dia kuat, susah untuk dipatahkan. Nah seperti itu. Kalau kita semua saling bergandengan tangan, saling menyatukan kepedulian kita, maka apapun yang kita lakukan, hal-hal apapun yang kita lakukan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama itu pasti akan tercapai. Jadi bukan hanya kami saja, kalian juga bisa, siapapun bisa saja melakukan hal seperti ini. Oke Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah berbagi bersama kami. Oke baik, sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya di Camping Ceria Adonara Cikidot.